Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Remaja Habib Muhammad Rafi dari Program Studi Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Charlie. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur evakuasi. Sebelum lanjut ke pembahasan video, alangkah baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe. Yang pertama saya akan menjelaskan cara evakuasi korban saat terjadi kecelakaan pesawat. Sebelum melakukan evakuasi, personel PKPPK harus memiliki keterampilan teknik pertolongan. Sebagaimana diketahui bahwa tugas utama PKPPK adalah menyelamatkan jiwa manusia sebagai korban kecelakaan pesawat udara dan gedung fasilitas bandar udara. Oleh sebab itu, sudah semestinya personel PKPPK harus dibekali keterampilan teknik pertolongan korban. Ada juga prosedur masuk ke dalam pesawat udara yang mengalami kecelakaan. Yang pertama, usahakan masuk melalui normal door. Yang kedua, beralih ke emergency exit jika normal door tidak dapat dibuka. Yang ketiga, bila emergency exit tidak dapat dibuka, tidak ada cara lain kecuali membobok atau memotong badan pesawat udara agar tim penolong masuk secara paksa. Yang keempat, jangan sampai melukai korban yang masih di dalam pesawat udara karena belum dapat keluar disebabkan exit door belum bisa dibuka. Selanjutnya kita akan membahas menentukan korban mana yang harus dievakuasi terlebih dahulu. Poin yang sangat penting, kita harus memahami prioritas korban. Prioritas dibagi menjadi 4, yaitu prioritas ke-1, korban tidak luka. Prioritas kedua, korban luka ringan. Prioritas ketiga, korban luka berat. Dan prioritas keempat, korban meninggal. Pasti kalian bingung. Kenapa yang tidak luka yang didahulukan? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urutan prioritas. Di sini korban tidak luka menjadi prioritas ke-1 karena mereka bisa mengevakuasi dirinya sendiri. Kita hanya harus memberitahu jalur evakuasinya dan memberitahu agar tidak panik. Hal ini juga dapat mempercepat proses evakuasi karena kita bisa langsung mengevakuasi korban luka ringan, korban luka berat, kemudian korban meninggal. Jika kita memprioritaskan korban luka berat ataupun korban meninggal terlebih dahulu, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Dikarenakan bisa saja korban tidak luka dan korban luka ringan menghalangi jalur evakuasi. Sebab saat mengevakuasi korban luka berat, kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati dan teliti. Sekarang kita akan membahas cara membawa korban sesuai dengan kondisinya. Nah, tadi kita sudah memahami tentang prioritas. Sekarang kita memahami tentang angkutan korban. Dalam proses evakuasi, kita tidak boleh asal-asalan dalam mengangkut korban. Karena sudah ditentukan angkutan sesuai dengan kondisi korban. Angkutan korban dibagi menjadi 2, yaitu angkutan perorangan dan beregu. Di sini saya akan memberitahu jenis-jenis angkutan perorangan terlebih dahulu. Yang ke-1, assist to work. Cara ini digunakan apabila korban tidak luka yang serius dan masih sadar, ataupun korban hanya luka ringan pada kaki atau paha dan tidak perlu diangkat. Caranya yaitu dengan meletakkan tangan dilingkarkan pada bahu dan tangan korban dengan memegang di sekitar badannya, dan tangan penolong yang satu lagi memegang tangan korban pada leher dan bahu penolong. Biarkan tumpuan beratnya di atas penolong dan dapat dilakukan oleh 1 orang dan 2 orang penolong. Yang kedua, cradle in arms. Cara angkutan ini sangat efektif untuk anak-anak dan orang dewasa yang bertubuh kecil dan tidak praktis untuk orang dewasa yang pingsan. Caranya dengan menempatkan 1 tangan penolong di bawah tangan korban dan menyilang ke belakang, tahan punggung korban, dan tangan penolong yang satu lagi memegang kaki korban di bawah lutut dan korban diangkat atau digendong. Yang ketiga, backstrap carry. Sangat berguna untuk membawa korban pingsan. Caranya yaitu dengan menggunakan tangan, baringkan korban dan penolong berlutut di sebelah korban. Pegang dan genggam kedua tangan korban melingkar mengelilingi leher penolong dan posisi korban di atas punggung penolong, dan berjalanlah dengan merangkak atau berjongkok. Yang keempat, fireman carry.
Angkutan ini boleh dilakukan terhadap korban dalam keadaan sadar ataupun pingsan. Caranya yaitu baringkan dahulu korban, lalu diangkat dengan cara menahan punggungnya. Setelah korban dalam keadaan berdiri, pegang tangannya, salah satu tangannya, serta ditahan. Lalu penolong memasukkan pundaknya di selangkangan korban. Dan setelah itu, posisi penolong siap untuk mengangkat korban. Setelah itu baru diangkat dengan tumpuan angkutan pada kedua kaki penolong, bukan pada punggung. Yang kelima ada one man drag. Korban ditahan dari belakang dan diseret. Cara ini sangat berguna untuk menggerakkan korban pingsan dan sangat cepat untuk membawa korban turun atau mendaki. Caranya yaitu dengan membaringkan korban, penolong jongkok di atas kepala dan memasukkan tangannya di bawah tangan korban dan menyilangkan ke dada korban, serta genggam pergelangan tangan korban dan angkatan ke posisi berdiri, lalu korban diseret menggunakan simpul roll in. Yang keenam, fireman drag. Sangat efektif dilaksanakan pada lokasi yang sempit, di mana kita tidak memungkinkan berdiri, ataupun sangat efektif di ruangan berasap dan dapat digunakan untuk mengangkut orang sadar atau pingsan. Caranya, penolong mengikat kedua tangan korban dengan tali, sapu, tangan, atau alat pengikat lainnya. Letakkan korban pada posisi berbaring atau telentang. Setelah itu, masukkan kedua tangan korban yang sudah diikat ke atas leher penolong. Kalungkan melingkar. Lalu korban diseret dengan merangkak dengan posisi penolong di atas korban. Yang ketujuh ada blanket drag. Sangat efektif untuk mengangkut korban baik sadar atau pingsan. Caranya dengan meletakkan korban telentang di atas selimut dan sejenisnya. Lalu korban diseret, dan cara ini sangat mudah dan dapat dilakukan dengan seorang penolong. Yang kedelapan ada clathes drag. Menyeret korban dengan menggunakan bajunya. Dapat dilakukan untuk mengangkut korban baik sadar atau pingsan dan dalam ruangan berasap. Caranya dengan korban diterlentangkan dahulu, lalu penolong jongkok di atas kepala korban, dan penolong memegang baju korban pada bagian pundak, lalu korban diseret. Yang kesembilan ada carrying a street bag. Digunakan untuk mengangkut korban sadar atau lemas. Caranya dengan menggendong korban dan tangan korban disilangkan di dada penolong. Tangan penolong juga memegang tangan korban dan menahan paha korban. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis angkutan beregu. Yang ke-1, two-man seat carry atau two-hand chair, yaitu dua tangan membuat seperti kursi. Dilakukan untuk mengangkat korban sadar atau lemas. Caranya yaitu dua orang penolong berlutut membuat kedua tangan masing-masing penolong berpegangan untuk membuat kursi. Yang satu membuat sandaran dan satu lagi membuat tempat duduk. Setelah itu, korban didudukkan dan diangkut dengan posisi kedua tangan korban merangkul leher penolong. Yang kedua ada three-hand chair, yaitu tiga tangan membuat seperti kursi. Caranya dengan kedua penolong membentuk tangan seperti kursi. Satu orang penolong menggunakan kedua tangannya untuk tumpuan tempat duduk korban. Dan penolong yang satu lagi meletakkan salah satu tangannya untuk menunjang kedua tangan penolong yang lain untuk membuat tempat duduk korban. Dan tangan penolong yang satu lagi digunakan untuk memegang kaki korban. Setelah itu, dua orang penolong tersebut jongkok untuk mendudukan korban pada tangan, lalu korban diangkat bersama-sama. Yang ketiga, four-hand chair, yaitu empat tangan membuat seperti kursi. Caranya, kedua penolong membentuk tangan seperti kursi dengan melipat salah satu tangannya dan tumpangkan pada siku tangan yang lain. Setelah itu, dihubungkan sehingga membentuk seperti kursi. Lalu, kedua penolong tersebut jongkok untuk mengangkat korbannya. Yang keempat, chair carry. Mengangkat korban dengan menggunakan kursi. Digunakan untuk korban sadar atau pingsan dan sangat efektif untuk mengangkat korban patah tulang paha jika tidak ada tandu.
Caranya itu seorang penolong meletakkan kursi di samping korban. Setelah itu bersama-sama mengangkat korban dan diletakkan kursi yang tersedia. Cara mengangkatnya, penolong yang berada di depan mengangkat kaki kursi depan ke atas pinggulnya, dan penolong yang belakang mengangkat sandaran kursi dengan posisi korban lebih kurang 45 derajat sujudnya. Yang kelima, extremities carry. Digunakan mengangkut korban sadar atau pingsan, dan tidak dibenarkan cara ini untuk mengangkut korban patah tulang. Caranya itu, salah satu penolong mengangkat kedua tangan korban, dan yang satu lagi memasukkan kedua tangannya melingkar di atas dada korban dan menggenggam kedua pergelangan tangan korban. Penolong yang satu lagi memasukkan tangannya pada posisi kaki atau paha korban dan secara bersama-sama mengangkat korban. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.